Assalamualaikum Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih belajar tema 2, selalu berhemat energi. Sebelum materi ini dimulai, marilah kalian siapkan buku tulismu dan alat tulismu untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, Soli Solihah, sekarang marilah kita perhatikan gambar ini. Apakah kalian tahu jenis apa ya gambar ini? Ya, benar sekali. Ini adalah poster. Poster pada gambar ini berisikan tentang ajakan untuk menghemat energi. Nah, Soli dan Solihah, poster itu adalah media publikasi yang berisi teks, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan pembaca melakukan apa yang tertera dalam poster. Poster juga disebut dengan teks visual. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang teks visual, marilah kalian menyimak materi berikut ini ya. Teks visual merupakan teks yang cara penyampaiannya menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Dalam teks visual, kita juga dapat menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus mencermati dan mengamati gambar dengan teliti. Yang kedua, kita juga terus menemukan informasi-informasi yang terdapat pada teks visual. Dan yang ketiga, kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Nah, sekarang kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari penjelasan sebelumnya, sebelum menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus mencermati dan mendapatkan informasi dari gambar tersebut. Nah, beberapa informasi penting yang kita dapatkan dari gambar ini adalah: 1. Tentang energi cahaya. Yang kedua, pemanfaatan energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, penggunaan lampu belajar sebagai contoh dari pemanfaatan energi cahaya. Nah, dari beberapa informasi sebelumnya telah dapat kita tentukan mana yang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, gagasan pokoknya di sini yaitu energi cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian dijelaskan lagi dengan gagasan pendukungnya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan energi cahaya. Misalnya pada malam hari, cahaya sangat diperlukan untuk penerangan jalan, penerangan di dalam rumah, dan salah satunya membantu kita untuk memudahkan proses belajar di malam hari. Nah, Soli-Solihah, karena tadi kita sudah belajar tentang poster dan teks visual, sekarang tugas kalian hari ini adalah menggambar poster hasil karyamu sendiri dengan tema menghemat energi. Bisa menghemat energi air, listrik, bahan bakar, dan sebagainya. Gambarlah poster tersebut di kertas HVS atau buku gambarmu, kemudian foto dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Kemudian pengumpulan poster paling terakhir itu pada hari Selasa 17 Agustus jam 6 sore. Dan selamat mengerjakan anak-anak hebat. Nah, Soli-Solihah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat dalam menghemat energi. Sekarang kita akan belajar tentang cara aman menggunakan energi listrik untuk menghindari kecelakaan. Simak penjelasan berikut ini ya. Setiap harinya kita selalu menggunakan alat-alat elektronik dengan memanfaatkan energi listrik. Namun kita harus hati-hati dengan penggunaan alat-alat elektronik tersebut karena dapat berbahaya bagi diri kita. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat-alat elektronik. Yang pertama, pastikan tangan dan kaki kita benar-benar kering saat menggunakan alat-alat elektronik. Kedua, yaitu pastikan tidak ada air pada stiker maupun stop kontak. Ketiga, jangan menyalakan alat-alat elektronik apabila kabelnya terkelupas atau dalam keadaan basah. Keempat, jangan memasukkan benda apapun selain steker ke dalam stop kontak. Kelima, jangan menarik kabel saat akan melepas steker dari stop kontak, sebab akan membuat kabel mudah putus. Materi yang kedua yaitu kewajiban menghemat sumber daya alam dan energi.
Sumber daya alam yang ada di kita merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka kita berkewajiban untuk menghemat sumber daya alam tersebut demi anak cucu kita nanti. Adapun kewajiban menghemat sumber daya alam, yang pertama, wajib untuk dipergunakan secara bertanggung jawab pada hal-hal yang bermanfaat. Kedua, wajib menghemat penggunaannya, tidak boleh menggunakan secara berlebihan. Ketiga, wajib mendahulukan penggunaan energi alternatif yang bisa diperbaharui. Keempat, wajib untuk dirawat dan dilestarikan. Contohnya yaitu wajibnya kita melestarikan hutan. Kelima, yaitu wajib menggunakan alat-alat atau teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Keenam, yaitu menghemat penggunaan kertas. Kita dapat melakukan penghematan penggunaan kertas dengan cara menggunakan e-book, menyimpan dokumen secara digital di dalam laptop, komputer, maupun di flash disk, dan juga memanfaatkan email ketika kita ingin mengirim suatu surat. Selanjutnya yaitu kewajiban menghemat energi. Kita sebagai manusia wajib menghemat energi karena energi tersebut akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi, yang pertama yaitu matikan lampu ketika siang hari atau ketika kita tidak menggunakannya. Kedua yaitu menggunakan peralatan elektronik dengan secukupnya. Ketiga, beralih ke lampu hemat energi. Keempat, mematikan televisi ketika tidak ditonton. Kelima, gunakan listrik secara bijak. Artinya, kalian menggunakan listrik hanya pada saat yang diperlukan saja. Nah, anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa untuk tugasnya segera dikerjakan dan dikumpulkan ke walas kalian masing-masing. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.